Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eli Agustina, mahasiswi Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Program Studi Magister Pendidikan Dasar di semester 3. Pada diskusi ketiga kali ini, di mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, kita akan membahas mengenai pendidikan formal dan juga pendidikan informal. Dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara manfaat dan tantangan dari pendidikan formal dan juga informal. Kedua jenis pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting, namun dengan fokus dan cara yang berbeda dengan mencapai tujuan pendidikan. Apa saja manfaat pendidikan formal? Yang pertama, strukturnya yang jelas. Pendidikan formal di Indonesia yang dilaksanakan di sekolah-sekolah memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Kurikulum yang sudah ditetapkan memberikan panduan yang jelas bagi siswa dan juga guru. Nah, hal ini membantu memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dasar dalam berbagai mata pelajaran yang penting seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, dan juga IPS. Kemudian yang kedua, akses ke sumber daya dan fasilitas. Pendidikan formal biasanya memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya seperti buku, laboratorium, teknologi, dan juga fasilitas lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Nah, dengan demikian, siswa memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses pembelajaran yang lebih berkualitas. Yang ketiga, adapun manfaatnya yaitu evaluasi dan juga sertifikasi. Pendidikan formal menyediakan sistem evaluasi yang sistematis seperti ujian dan penilaian yang mengukur kemajuan siswa. Nah, selain itu, pendidikan formal menghasilkan sertifikasi yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mencari sebuah pekerjaan. Namun, apakah ada tantangan dalam pendidikan formal? Tentunya ada. Setiap pendidikan pasti memiliki manfaat dan juga tantangan atau hambatan. Apa saja tantangan pendidikan formal? Yang pertama, keterbatasan fleksibilitas. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan formal adalah fleksibilitas yang terbatas. Kurikulum yang kaku seringkali berfokus pada teori bisa membuat pembelajaran terasa monoton dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua yaitu terlalu fokus pada penghafalan. Nah, seringkali pendidikan formal lebih menekankan pada penghafalan dan pemahaman teoritis. Sementara keterampilan praktis yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari kurang mendapatkan perhatian. Yang ketiga, beban akademik. Terkadang, tekanan untuk mencapai standar akademik yang tinggi dapat mengurangi waktu dan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan juga kemampuan praktis lainnya. Sebelumnya kita telah membahas tentang pendidikan formal. Lalu bagaimanakah mengenai pendidikan non-formal atau informal? Manfaat pendidikan informal yang pertama yaitu keterampilan sosial dan emosional. Pendidikan informal lebih fokus pada perkembangan keterampilan sosial, emosional, dan juga moral. Misalnya melalui kegiatan di luar sekolah seperti bermain dengan teman sebaya, berinteraksi dengan keluarga, atau berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Anak-anak belajar tentang kerjasama, empati, komunikasi, dan juga pengelolaan emosi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu pengembangan kreativitas. Pendidikan informal memberikan lebih banyak ruang bagi siswa untuk bereksperimen, berkreasi, belajar dengan cara yang lebih bebas. Kegiatan seperti seni, olahraga, dan permainan di luar jam sekolah membantu siswa mengembangkan kreativitas mereka tanpa batasan yang ketat. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan informal seringkali lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari karena mengajarkan keterampilan praktis yang bisa secara langsung diterapkan dalam aktivitas sehari-hari seperti berkebun, memasak, atau memecahkan masalah sosial. Lalu, apakah ada tantangan dalam pendidikan informal? Tentu saja ada. Dalam pendidikan formal tadi ada tantangan. Nah, begitupun dengan pendidikan informal juga memiliki tantangan. Yang pertama, kurangnya struktur dan pengawasan. Pendidikan informal kurang terstruktur dan biasanya tidak ada sistem evaluasi yang jelas.
Ini bisa membuatnya lebih sulit untuk mengetahui apakah anak-anak mendapatkan pembelajaran yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian tantangan yang kedua yaitu ketergantungan pada sumber daya. Pendidikan informal sering bergantung pada kondisi lingkungan seperti dukungan keluarga dan komunitas. Jika lingkungan tersebut kurang mendukung, anak-anak bisa kesulitan mengembangkan keterampilan sosial dan praktis dengan maksimal. Berdasarkan penjelasan mengenai pendidikan formal dan juga informal sebelumnya mengenai tantangan dan juga manfaat, berikut adalah penjelasan mengenai integrasi elemen pendidikan informal dan dalam kurikulum formal. Sebagai guru pendidikan dasar, ada banyak cara untuk mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal guna meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan juga penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Apa saja cara yang dapat dilakukan? Yang pertama, pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project dapat membantu siswa untuk menghubungkan pengetahuan yang mereka pelajari di sekolah dengan kehidupan nyata. Dalam project ini, siswa dapat bekerja dalam kelompok, memecahkan masalah dan juga berkolaborasi yang meningkatkan keterampilan sosial dan juga kreativitas siswa. Misalnya proyek membuat kebun sekolah atau proyek sains yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Kemudian, cara yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung. Menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang memungkinkan siswa untuk bereksplorasi minat dan bakat mereka di luar pelajaran formal seperti musik, seni, olahraga, atau klub sains. Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan kreativitas, tetapi juga memperkuat keterampilan sosial siswa melalui kerjasama tim dan juga interaksi antar teman. Kemudian yang ketiga, pembelajaran kooperatif dan diskusi kelompok. Mengintegrasikan metode pembelajaran kooperatif di kelas memungkinkan siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Hal ini tidak hanya membantu siswa belajar bersama, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi, mendengarkan, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kemudian, tindakan yang keempat yaitu penerapan pembelajaran kontekstual. Menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa adalah cara yang sangat efektif untuk membuat pembelajaran menjadi lebih relevan. Misalnya saat mengajarkan matematika, guru bisa menggunakan contoh yang terkait dengan kegiatan sehari-hari siswa seperti menghitung uang, mengelola waktu, atau penghitungan dalam resep masakan. Kemudian yang kelima yaitu mendorong pengembangan keterampilan sosial melalui diskusi dan juga refleksi. Membuat waktu di kelas untuk diskusi kelompok atau refleksi tentang nilai-nilai sosial, etika, dan juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari membantu siswa untuk mengembangkan rasa empati dan pemahaman terhadap orang lain. Hal ini juga mendorong mereka untuk berpikir kritis tentang tindakan dan keputusan mereka. Kemudian yang keenam, menggunakan teknologi sebagai alat untuk pembelajaran kreatif. Nah, teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dengan menggunakan aplikasi, video, atau perangkat digital lainnya, siswa bisa lebih mudah mengakses informasi dan menggunakannya untuk menciptakan karya-karya yang unik, baik dalam bentuk seni, presentasi, atau proyek digital. Pendidikan formal dan informal memiliki manfaat dan tantangannya masing-masing, namun keduanya bisa saling melengkapi. Nah, sebagai guru pendidikan dasar, penting untuk mengintegrasikan elemen-elemen pendidikan informal dalam kurikulum formal untuk memberikan siswa kesempatan mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan juga kemampuan praktis yang akan mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggabungkan pembelajaran formal yang terstruktur dengan pengalaman informal yang lebih bebas dan kontekstual, siswa dapat tumbuh menjadi individu yang lebih seimbang dan siap menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. Tentunya, tantangan dalam akses pendidikan formal di Indonesia memang masih menjadi masalah yang perlu perhatian serius, terutama bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai.
Sebagai guru pendidikan dasar, saya percaya bahwa kita memiliki peran penting yang sangat penting dalam mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa semua siswa, meskipun memiliki keterbatasan akses, tetap mendapatkan kesempatan untuk berkembang dengan baik. Selain itu, kita juga memanfaatkan pendidikan informal untuk mendukung perkembangan siswa. Nah, apa saja peran guru dalam mengatasi kesenjangan akses terhadap pendidikan formal? Yang pertama, yaitu meningkatkan keterlibatan dengan komunitas dan orang tua. Sebagai guru, saya dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan orang tua dan juga komunitas sekitar untuk memastikan anak-anak yang memiliki keterbatasan akses ke pendidikan formal tetap mendapatkan perhatian. Misalnya, jika ada siswa yang kesulitan untuk hadir di sekolah karena jarak yang jauh atau kondisi ekonomi, saya bisa bekerja sama dengan orang tua untuk mencari solusi seperti membentuk kelompok belajar di rumah atau mencari transportasi bersama. Komunikasi yang terbuka dan dukungan komunitas bisa sangat membantu mengatasi kendala akses pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, menyediakan pembelajaran yang fleksibel dan juga terjangkau bagi siswa. Kesulitan mengakses pendidikan formal secara penuh bagi siswa, saya bisa memanfaatkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran berbasis komunitas. Misalnya, saya bisa memfasilitasi kelas tambahan setelah jam pelajaran sekolah atau pada akhir pekan untuk siswa yang tidak dapat datang ke sekolah secara rutin. Pembelajaran berbasis proyek atau kelas tambahan dengan biaya yang minim dapat menjadi solusi untuk menjangkau siswa yang tidak memiliki akses pendidikan formal yang penuh. Kemudian yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai jembatan akses. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk mengatasi keterbatasan akses. Saya bisa memanfaatkan berbagai aplikasi atau platform pembelajaran online yang menyediakan materi pembelajaran yang bisa diakses oleh seluruh siswa kapan saja dan di mana saja. Misalnya menggunakan video pembelajaran atau modul daring yang dapat diunduh oleh siswa, serta memberi mereka kesempatan untuk berinteraksi melalui forum atau kelas virtual. Ini juga dapat membantu siswa yang tinggal di daerah terpencil. Salah satu contohnya pada saat wabah COVID-19 ya. Kita juga menggunakan pembelajaran dengan memakai teknologi sebagai sarana pembelajaran. Kemudian mendorong pendidikan yang inklusif. Menggunakan pendekatan inklusif yang menyesuaikan kebutuhan setiap siswa adalah kunci dalam mengatasi kesenjangan pendidikan. Saya akan memastikan bahwa setiap siswa tanpa terkecuali menerima dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya, baik itu dalam bentuk materi yang lebih sederhana, cara pengajaran yang berbeda, atau penggunaan alat bantu belajar yang sesuai. Selanjutnya, pendekatan mengintegrasikan pendidikan informal dalam pengembangan siswa. Pendidikan informal tentu memiliki peran yang sangat besar dalam melengkapi pendidikan formal. Sebagai guru, saya percaya bahwa pendidikan informal dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan karakter dan juga keterampilan siswa, terutama untuk siswa yang memiliki keterbatasan akses ke pendidikan formal. Yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman dan konteks lokal. Salah satu cara untuk mengintegrasikan pendidikan informal adalah dengan memanfaatkan pengalaman sehari-hari siswa dan juga konteks lokal mereka. Kemudian yang kedua, penggunaan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung keterampilan sosial dan kreativitas. Seperti kegiatan seni, olahraga, sains, saya bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan yang tidak hanya terbatas pada pelajaran akademis saja, tetapi juga keterampilan sosial dan juga emosional, seperti kerjasama, kepemimpinan, dan juga kreativitas. Ini sangat penting, terutama bagi siswa yang mungkin tidak mendapatkan dukungan penuh di rumah atau di sekolah untuk mengembangkan aspek ini. Kemudian yang ketiga, membuat kelas lebih interaktif dan juga partisipatif. Yang keempat, pembelajaran dalam keluarga dan komunitas. Misalnya dengan mengundang orang tua untuk berbagi keterampilan atau pengalaman mereka dalam kegiatan tertentu, seperti memasak, berkebun, atau mengolah barang bekas. Keterlibatan orang tua dan komunitas ini tidak hanya memberikan pembelajaran yang lebih kaya, namun juga memperkuat hubungan antara sekolah dan juga lingkungan sekitar siswa. Kemudian yang terakhir yaitu membangun keterampilan hidup atau life skills.
Nah, dengan pendekatan ini tentunya saya berharap bisa membantu siswa mengembangkan keterampilan yang lebih holistik dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata.